Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah nan Maha Ghafur atas limpahan rahmat, atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan semangat untuk terus mengabdi kepada Allah. Amin. Salawat dan salam kita pintakan kepada Allah, semoga selamanya tercurah kepada panutan kita, kepada uswatun hasanah bagi kita semua, Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi suci, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kami kembali diberikan hidayah taufik oleh Allah kali ini untuk melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis karya besar Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, atau di kalangan pesantren yang terkenal yaitu syarahnya, yaitu kitab Tanqihul Qaul. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan Fatihah supaya kita mendapat keberkahan Allah, terutama dari ilmu pengarang kitab ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilatihi ajma'in. Syai'u lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا إلى روحي السيد شيخ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين.
Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pada bagian yang kedua ini kami akan mengawali dengan bab yang ketiga, yaitu al-babus salisu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thalithu utai bab kang kaping telu iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga ini akan menjelaskan keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin oranana utawi hamba yaqulu kang ngandika sapa abd bismillahirrahmanirrahim, ing bismillahirrahmanirrahim, illa dhaba angin ajur hancur apa syaitan kama yadhubu kaya hancur apa rasa su tembaga ala nari ing atas api neraka. Hadis yang pertama, Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali syaitan yang menggodanya akan hancur, akan meleleh sebagaimana melelehnya tembaga yang didekatkan kepada api. Maka jelas kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, manfaat daripada ucapan bismillahirrahmanirrahim sebagai sebuah permulaan dari setiap langkah kita di dalam kebaikan. Bukan saja apa yang kita lakukan dari kebaikan itu mendapatkan keberkahan-keberkahan Allah, tetapi kita pun akan dijaga, akan diselamatkan dari setiap godaan dan gangguan syaitan. Oleh karena itu, ingat kaum muslimin, setiap kita melakukan apapun, apabila itu adalah kebaikan, jangan lupa mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis berikutnya, wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin oranana utai hamba yaqulu kang ucap sapa abad bismillahirrahmanirrahim, ing bacaan bismillahirrahmanirrahim, illa amara angin merintah sapa Allah Ta'ala al-kiram al-katibina, ing malaikat kiram al-katibina, malaikat kang mulia-mulia al-katibina kang pada nulis kabeh, ayyaktubu ing yenta pada nulis apa kiramul katibin fi diwanihi dalam buku catatan si man si abad arba'ami'ati hasanatin ing 400 kebagusan. Di dalam hadis berikutnya Nabi bersabda, barang siapa atau tidakkah seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah akan memerintahkan malaikat pencatat amal, malaikat kiramal katibin, untuk menuliskan di dalam buku catatan orang tadi 400 kebahagiaan, 400 kebaikan.
andai Allah mencatat satu ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan 400 kebaikan, maka ketika kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan oleh kita di dalam setiap langkah-langkah dan perbuatan-perbuatan kita yang baik selalu diucapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa membayangkan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan Allah catatkan kepada kita. Nah, sekali lagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pentingnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap langkah, setiap apa yang akan kita lakukan, dari setiap kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Jadi setiap langkah-langkah baik, setiap perbuatan-perbuatan baik yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan saja tadi kita mendapat keberkahan Allah, kita dijaga dari godaan syaitan, juga akan diberikan setiap satu Bismillahirrahmanirrahim akan diberikan 400 kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala man utai sapa wong qala kang ucap sapa man Bismillahirrahmanirrahim marratan kelawan sabalikan, lam yabqa mangka ora bakal tetap min dunubihi saking pirang-pirang dosa ne'man dzurratun sabobot semut ireng. Hadis yang berikut yang Nabi sabdakan di dalam bab ini juga menjelaskan bahwa barang siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim satu kali saja, maka dosa-dosa kecilnya akan menjadi lebur. Dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah, bahkan tidak tersisa satu dosa kecil pun sebesar semut hitam. Sungguh luar biasa ya saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Faedah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini sungguh luar biasa faedahnya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti wong kata bakang nulis sapa man Bismillahirrahmanirrahim, bismillah ing ucapan bismillah, ing lafaz bismillah, fajawada maka nuli ngabagusaken man ta'ziman karena ngagungkan lillahi kedua Allah, gufira maka diampuni lau kademan upama dosa taqaddama kang dingin upama min zambihi saking dosa man wa malan dosa ta'akhara kang akhir upama apa dosa. Di dalam hadis ini tentang saat kita menulis lafaz bismillah. Jadi apabila kita menuliskan lafaz bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bagikan tulisannya dengan tujuan kita ta'zim kepada Allah, dengan tujuan kita mengagungkan Allah, maka kata Nabi dosa-dosa dia baik yang sudah lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja di sini adalah dosa-dosanya dosa yang kecil ya. Karena dosa-dosa yang besar akan hapus andai kita menindaklanjuti dengan melakukan taubat nasuha.
Nah, kemudian hadis yang berikutnya Nabi bersabda, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba in dalam nalikane nulis sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim, faliyamudda maka becik dawa akan sapa man ar-rahman ing lafaz ar-rahman, innallaha satamani Allah taala subhanahu ma suci Allah wa ta'ala lan mahadur Allah zayyana iku mapai sapa Allah as-samaa ing langit bil kawakibi kelan pirang-pirang bintang, wa zayyana lan mapai sapa Allah al malaikata ing para malaikat bi Jibril kelan Jibril, wa zayyana lan mapai sapa Allah al jannata ing surga bi huri kelan bidadari wal qusuri lan pirang-pirang gedung, wa zayyana lan mapai sapa Allah al anbiya ing para nabi bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zayyana lan mapai sapa Allah al ayyama ing pirang-pirang poe pirang-pirang dina bi yaumil jum'ati kelawan dina Jumat, wa zayyana lan mapai sapa Allah al layali ing pirang-pirang wengi bi lailatul qadri kelawan wengian qadar, wa zayyana lan mapai sapa Allah asy-syuhura ing pirang-pirang bulan bi syahri ramadhan kalan bulan Ramadan, wa zayyana lan mapai sapa Allah al masajid ing pirang-pirang masjid bil ka'bati kalawan Ka'bah, wa zayyana lan mapai sapa Allah al kutuba ing pirang-pirang kitab bil Qur'ani kalawan al Qur'an, wa zayyana lan mapai sapa Allah Al-Qur'ana ing Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kalawan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Nabi di sini bersabda, barang siapa yang menuliskan bismillahirrahmanirrahim hendaknya memanjangkan lafaz ar-Rahman sesuai dengan standar yang ada di dalam ilmu tajwid. Karena sesungguhnya saudara-saudaraku, kemudian Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, telah menghiasi malaikat dengan adanya malaikat Jibril, telah menghiasi surga dengan bidadari dan gedung-gedungnya, kemudian telah menghiasi para nabi dengan nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian menghiasi hari-hari itu dengan hari Jumat, dan Allah pun menghiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura, dan Allah menghiasi bulan-bulan itu dengan bulan Ramadan. Allah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Kemudian Allah menghiasi kitab-kitab itu dengan Al-Quran. Dan Allah menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Bismillah itu adalah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah hiasan dari Al-Quran itu sendiri. Maka jelas pada saat kita membaca Al-Quranul Karim, tentu hendaknya kita memperbanyak bacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah itu adalah hiasan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian Nabi meneruskan hadisnya, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong qala kang ngucap sapa man Bismillahirrahmanirrahim
ing ucapan bismillahirrahmanirrahim, kutiba maka den tulis apa ismuhu arane man minal abrari saking golongan orang-orang kang bagus, wa buri ala dibebasakan man minal kufri saking kufur wan nifaq dan sifat munafik. Di dalam hadis ini, saudara-saudaraku, Nabi bersabda bahwa barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, di samping manfaat-manfaat dan keuntungan-keuntungan yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis di depan tadi, maka Nabi menjelaskan juga keistimewaan orang yang membaca bismillah, yaitu namanya akan ditulis sebagai kelompok minal abrar, orang-orang yang baik, dan dia akan dicatat sebagai orang yang akan dibebaskan dari sifat kufur dan sifat munafik. Ini luar biasa. Ya, sudah dapat keberkahan, dilepaskan dari godaan syaitan, ditulis 400 kebaikan di dalam satu kalinya. Belum lagi ditulis ini, ya, namanya sebagai orang-orang yang abrar, sebagai kelompok orang-orang yang baik dan orang-orang yang akan diselamatkan dari kekafiran dan dari sifat munafik. Nah, kemudian Nabi melanjutkannya di dalam hadis Lubabul Hadis, atau yang terkenal dengan Tangkihul Qaul ini. Wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wong qala kang ucap sapa man bismillahirrahmanirrahim, ghafara maka ngampuni paring ampunan sapa Allah lau kadiman ma ing perkara dosa taqaddama kang dingin apa mamin dambi saking dosa iman. Kemudian Allah bersabda, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kembali di sini orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dapat keuntungan lagi, yaitu ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosanya yang lalu. Jadi dosa-dosa kecil dia yang sudah lewat, dengan ucapan bismillah kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza qumtum, in dalam nalika ngadeg sapa sira faqulu, maka pada ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna nasa maka satemi manusia iku idza tabukum, in dalam nalika ning rasani sapa naskum ing sira kabeh, yamnaukum maka bakal nyegah hum ing iki kilan nas sapa malaku malaikat an dzalika saking mongkon-mongkonan ghibah. Kemudian Nabi menjelaskan, apabila kalian berdiri, apabila kalian meninggalkan sebuah halaqah, sebuah riungan, sebuah tempat, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Maka ketika ada manusia yang melakukan ghibah, maka malaikat akan mencegahnya. Artinya setiap orang yang membaca bismillah ketika dia meninggalkan kelompoknya, atau ketika dia berpisah dari jamaah misalnya, lalu dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, ketika ada sebagian jamaah yang akan melakukan ghibah, maka malaikat akan mencegahnya. Ini kembali merupakan sebuah
hikmah dan manfaat dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam hadis berikutnya Nabi menjelaskan, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, in dalam nalika lungguh sira kabeh majlisan ing siji majlis, faqulu maka ngucap sira kabeh Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Fa inna man maka satemene wong fa'ala kang migawe sapa man dzalika ing mokon-mokonon duluk lungguh, wakala maka wakilakan sapa Allah bihi kan man malakan ing malaikat, yamnauhum kang nyegah apa malakhum ing nas minal ghibati saking ngomongaken, hatta la yagtabukum sehingga ora pada ngrasani sapa naskum ing sira kabeh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, hadis terakhir di dalam bab bismillah ini kembali menguatkan yang sebelumnya, di mana pada saat atau apabila kalian duduk di sebuah majlis, apabila kita masuk kepada sebuah majlis, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ucapkanlah seperti itu, maka Allah akan menunjuk malaikat untuk menjaga dirinya, sehingga ketika ada orang yang melakukan ghibah terhadap orang tersebut, maka malaikat yang diutus Allah tadi akan melarangnya, akan mencegahnya. Sehingga orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam itu akan diselamatkan dari ghibah orang-orang yang tidak senang kepada dirinya. Nah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendapatkan gambaran yang begitu banyak dari faedah-faedah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya simpulkan lagi, misalnya ketika ada seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan keberkahan Allah, kemudian juga akan dijaga dari syaitan, kemudian setiap ucapannya akan dihargai 400 kebaikan. Kemudian pada saat ada orang yang akan melakukan ghibah, maka malaikat akan melarangnya dan mencegahnya. Kemudian juga dosa-dosa kecil kita, baik yang telah kita lakukan maupun yang akan datang, bisa dihapus oleh Allah dari berkahnya ucapan bismillah ini. Dan bismillah merupakan penghias dari Al-Quranul Karim. Itulah beberapa hikmah-hikmah dan faedah-faedah pada saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu karena ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu begitu mudah diucapkan dan begitu ringan, maka semestinya bagi setiap orang Islam senantiasa kembali mengawali setiap langkah-langkahnya yang baik diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan dengan pasal yang berikutnya, itu pasal yang keempat tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, utai bab kang kaping papat.
iku fi fadilatis salati iku kang tetap in dalam mertelakan keutamaan maca selawat ala nabi yang atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang keempat ini akan menjelaskan tentang keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong salla kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun wahidatan kelawan sabalik salla mangka iku maca selawat bakal maca selawat sapa Allah taala alaihi ing atas iman asyran kelawan 10 balik. Hadis pertama di dalam bab selawat ini adalah barang siapa yang mengucapkan bismillah, barang siapa yang mengucapkan selawat satu kali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas dengan 10 selawat. 10 selawat dari Allah adalah berupa 10 rahmat dari Allah kepada dirinya. Kemudian hadis yang kedua, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong yang shalla kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun alfa marratin kelawan 1000 balik lam yamut mangkora bakal maut sapa man hatta yubasyara sehingga dan bubunga sapa man hatta yubasyara lahu maka sehingga dan bubunga sapa lahu man bil jannati kalan surga. Kemudian kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, hadis yang pertama tadi mengatakan barang siapa yang mengucapkan salawat kepada diriku, kata Nabi, 1 kali saja maka Allah akan berikan 10 rahmat. Kemudian di hadis yang kedua, barang siapa yang membacakan salawat kepada Nabi 1000 balik dalam setiap harinya, maka dia tidak akan pernah mati kecuali dia melihat surga. Maka ketika sakaratul maut akan diperlihatkan surga tempat dia di akhirat nanti. Ini sungguh luar biasa. Artinya ada bisyarah, ada kabar gembira, ada penggembira dari Rasul. Barang siapa yang membaca salawat 1000 balik, maka pada saat dia akan meninggal dunia, maka Allah akan memperlihatkan tempat dia di surga. Artinya mafhumnya berarti dia dijamin masuk surga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, tidak sulit bagi kita untuk membaca selawat 1000 balik. Tidak lama bagi kita untuk membaca selawat 1000 balik itu. Bisa membaca selawat dengan bentuk sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 1000 balik. Lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Dia tidak akan meninggal dunia kecuali saat sakarat mautnya dia melihat surga sebagai tempatnya. Subhanallah. Yang berikutnya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti sapa wong shalla kang maca selawat man alayya ing atas ingsun salatan kalawan sasolawatan wahidatan kang suci shalla maka masyan rahmat adim sapa Allah alaihi ing atas iman biha sebab wahidah asyran kelawan 10 rahmat. Wa man uti sapa wong shalla kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun asyran kelawan 10 balikan
Sallam maka bakal maca selawat sapa Allah alaihi ngatas iman biha sebab asran mi'atan kelawan 100. Wa man utai sapa wong salla kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun mi'atan kelawan 100, salla maka bakal maca selawat sapa Allah alaihi ngatas iman biha sebab mi'ah alfan kelawan 1000 balik. Wa man utai sapa wong salla kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun alfan kelawan 1000 balikan, lam yamussahu maka ora bakal demek ing man apa annaru api neraka. Sungguh luar biasa kaum muslimin wal muslimat, dan boleh kita anggap sungguh dahsyat, amat dahsyat pahala dari orang yang membaca selawat. Kata Nabi, barang siapa yang membaca selawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberikan 10 rahmat. Barang siapa yang membaca selawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah akan membayarnya dengan 100 rahmat. Dan barang siapa yang baca selawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah akan menggantinya dengan 1000 rahmat. Dan barang siapa yang membaca selawat 1000 kali, maka dirinya tidak akan tersentuh api neraka. Kalau orang enggak tersentuh api neraka, otomatis dia bagian dari surga agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kullul ibadah, semua ibadah itu bainal qabuli war rad. Setiap ibadah itu antara diterima dan ditolak, illa salawat, kecuali salawat. Jadi kalau salawat itu pasti diterima oleh Allah. Siapapun dia yang mengucapkannya, apakah dia paham maknanya atau tidak paham terhadap maknanya, maka orang baca salawat itu akan diterima oleh Allah. Coba, saat kita mengucapkan sallallahu ala sayyidina Muhammad 1 kali, Allah berikan 10 rahmat. Saat kita mengucapkan 10 kali sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, kita mendapatkan 100 rahmatnya Allah. Pada saat kita kemudian membaca salawat tadi 100 balik, ya, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sampai 100 balik, maka Allah akan berikan rahmat 1000 rahmat. Kemudian pada saat kita melakukannya sampai 1000, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sampai 1000 kali, lam yamussuhu an-nar, lam tamussuhu an-nar, maka api neraka tidak akan mampu menyentuh dirinya. Kalau di dalam hadis ini lam tamussahun nar, maka api tidak akan menyentuh. Tetapi di dalam hadis yang lain, ketika ada orang membaca selawat sampai 1000 balik, lam yamut hatta yubasyshara lahu bil jannah. Tetapi ini esensinya sama. Dalam hadis yang lalu, maka dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga. Nah, di sini maksudnya adalah dia adalah orang yang tidak akan tersentuh sama sekali dengan api neraka. Itulah luar biasanya solawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat wajib bagi setiap orang Islam, bagi seorang mukmin yang mengaku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bacaan selawat sebanyak-banyaknya. Wa qala ngalan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikutnya, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah.
Di dalam hadis ini Nabi agak tegas mengatakan man usab utai sapa wong nasiya kang lali sapa man as-salata ing bacaan selawat faqad akhta'a, maka teman-teman luput sapa man tariqal jannati ing jalan surga. Jadi kata Nabi, orang yang lupa baca selawat, orang enggak pernah baca selawat, lupa dia kewajibannya untuk membacakan selawat, dia sama seperti orang yang lupa jalan ke surga. Na'udzubillah. Orang yang lupa baca selawat itu sama dengan orang yang lupa jalan ke surga. Ya, mafhumnya seperti itu. Artinya kalau sudah lupa jalan ke surga, maka tentu dia tidak akan bisa masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi bi kalawan ingsun yaumal kiamati dalam kiamat iku aktsaruhum akeh-akeh nas alayya ing atas ingsun apa salatan bacaan selawatna. Inna ulan nasi satamane parak-parak manusia bi kalanesun yaumal kiamati ay akrabuhum. Jadi inna ulan nasi satamane parak-parak manusia bi kalan ingsun yaumal kiamati dalam poe kiamat iku aktsaruhum ake manusia alayya ing atas ingsun apane salatan maca selawat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, sungguh pada saat kita membayangkan hari kiamat, pada saat kita membayangkan mahsyar, sebuah tempat yang amatlah luas, yang melebihi luasnya matahari bumi, di mana kita nanti pada saat itu akan dikumpulkan. Pada saat umat manusia semuanya dikumpulkan di sebuah tempat, kita bisa bayangkan di mana posisi Rasulullah, di mana posisi kita. Itu adalah sangatlah berjauhan. Tetapi kemudian Nabi mengatakan bahwa yang akan paling dekat kepada diriku pada saat hari kiamat nanti itu adalah orang yang terbanyak membaca selawat. Nah, tentu semua orang menginginkan pada saat kiamat nanti dia dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena artinya ketika kita dekat dengan Rasulullah, maka kita akan bersama di kelompoknya Rasulullah. Kita akan berjalan di belakang Rasulullah. Kita akan mendapat jaminan keselamatan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata kuncinya ada di dalam aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi, yang paling banyak di antara mereka yang membaca selawat kepada diriku, maka mereka adalah orang yang dianggap akan dekat dengan diriku pada hari kiamat. Maka kaum muslimin, saya yakin semuanya orang ingin dekat dengan Nabi, apalagi nanti pada saat di akhirat. Maka kata kuncinya adalah perbanyak bacaan selawat. Ya, semakin kita banyak membaca selawat kepada Rasul, maka peluang kita akan dekat dengan Rasul di pada saat di akhirat akan semakin besar. Kemudian Nabi bersabda, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum utai bacaan salawat sirakabe alayya ing atas ingsun mahaqatun iku ngahapus dosa-dosa
ay idhabun lidzunubikum. Jadi bacaan solawat kepada Rasulullah itu adalah sebagai penghapus dosa juga. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa yang paling bagus adalah bacaan solawat saja. Orang-orang awam, orang-orang bodoh itu yang tidak mengerti tentang ilmu-ilmu ibadah, yang paling banyak, yang paling bagus untuk diperbanyak adalah solawat. Solawat kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat itu akan menghapus segala dosa-dosa yang kita miliki, saudara-saudaraku sekalian ya. Wa qala ngendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutai sapa wong sholat kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun fi kulli jum'atin, dalam saban-saban Jumat arba'ina kelawan 40 apane marratan balikanane maha mangka bisa ngalebur sapa Allah taala dzunubahu ing dosa-dosane man kullaha ya sakabe dzunub. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Nabi berkata lagi, barang siapa yang membaca solawat di dalam setiap hari Jumat 40 balik, maka Allah akan lebur dosa-dosanya, semua dosa kecilnya akan dilebur oleh Allah. Membaca solawat setiap hari Jumat 40 kali saja, maka Nabi menjanjikan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Tak tanggung-tanggung, kullaha, semua dosa kecilnya akan Allah hapus ketika kita mampu membaca solawat 40 balikan saja. Wa qala ngendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Ma min du'ain, orang ana uti doa, illa bainahu angin iku antara doa wa bainas sama, dan in dalam antaranya langit hijabun utai aling-aling. Hatta yusalla, sehingga den solawati alayya sapa alayya ingsun, fa idza sulliya maka nalika den solawati sapa alayya ingsun, in kharaqa maka bedah apa dzalikal hijabu mungkin penghalang, wa rufi'ala diangkat apa doa. Di sini menjelaskan saudaraku bahwa antara doa kita dengan langit itu ada penghalang. Antara kita, ya, antara doa kita dengan langit itu ada penghalang. Maka ketika kemudian dibacakan sholawat, maka penghalang itu akan hilang, akan rusak, dan doa itu bisa diangkat ke langit. Jadi artinya begini kaum muslimin, kalau kita berdoa kepada Allah, ada sesuatu yang mesti kita perhatikan, bagaimana supaya doa itu nembus kepada Allah, bagaimana supaya doa itu diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah dengan kita mengucapkan sholawat sebelum kita berdoa. Kenapa? Karena sholawat itu penghalang antara doa kita dengan langit, dengan Allah. Pada saat kita membaca sholawat, maka penghalang itu menjadi tidak ada, sehingga doa kita akan langsung menembus Allah dan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kiai, setiap ulama itu kalau mau berdoa biasanya baca salawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dzukhrina wa maulana Muhammad
wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadati ashabi rasul ajmain. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ulama seperti itu. Kenapa? Karena ulama tahu bahwa antara doa kita dengan Allah itu terhalang. Dan penghalangnya adalah al-hijabnya itu adalah salawat. Ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah penghalang itu menjadi tidak ada. Dan ketika penghalang itu tidak ada, maka doa-doa yang kita ucapkan akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat ada orang berdoa, ya, ada orang-orang yang mengadakan tasyakur, lalu kemudian tidak ada bacaan salawat. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang mengerti, tolong bacakan salawat, ya. Karena apapun yang kita lakukan itu intinya ada sesuatu yang kita inginkan, ada harapan, ada keinginan, ya, ada doa-doa di situ. Maka biar kemudian doa-doa itu diijabah oleh Allah, maka tidak lupa membaca salawat. Karena baca salawat itu sekali lagi kan nggak sulit, ya. Nggak sulit, mudah saja. Mau salawat yang biasa, mau salawat yang pendek, mau salawat yang panjang, silakan saja. Intinya adalah bagaimana kita mengucapkan salawat itu penuh dengan rasa ta'zim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong yang shalla kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun fi yaumin ing dalam sadina mi'ata marratin kalawan 100 balik, qada maka bakal memenuhi sapa Allah lau kadiman mi'ata hajatin kalawan 100 kebutuhan, sab'ina rupane 70 minha saking 100 ikuli akhiratihi kedua akhirat iman, wa salasina lan 30 minha saking 100 ikuli dunyahu kanggo dunia iman. Lagi-lagi Nabi memberikan bisyarah, ya, memberikan sebuah kabar gembira bagi kita umatnya. Barang siapa yang mengucapkan salawat 100 balik dalam setiap harinya, lalu kemudian tentu dengan perasaan yang ta'zim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhlas mengucapkannya, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. 70 kebutuhan Allah akan kabulkan untuk akhiratnya, dan 50 kebutuhan Allah akan penuhi di dunianya ini. Ini sungguh luar biasa, ya. Pada saat kita mengucapkan sholawat yang begitu mudah, tidak rumit, tidak panjang, tidak lama, tapi mendapatkan bisyarah, kebahagiaan, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka tentu di sini amatlah rugi bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang sama sekali tidak pernah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab salawat ini adalah wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wong shalla kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun salatan kalawan salawatan wahidatan kang suwiji, shalla maka maca selawat sapa Allah alaihi ing atas iman, wa malaikatuhu lan malaikati Allah,
isyrina marratan kalawan 20 balikan, walam yamut lan ora mat sapa man hatta yubasyara sehingga dibubunga sapa man bil jannati kalawan surga. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang membaca solawat satu kali satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat, akan membaca solawat kepada dirinya, bahkan para malaikat pun sebanyak 20 balikan. Dan dia tidak akan meninggal dunia sampai kemudian Allah berikan kebahagiaan, sampai kemudian Allah berikan kegembiraan. Dan dia tidak akan meninggal dunia sampai hatta yubasyara bil jannati, sampai Allah berikan kabar gembira dengan tempatnya dia di surga agung Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, sungguh luar biasa bagi orang-orang yang Islam, bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya dengan mengekspresikan, dengan memperbanyak amal ibadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, memperbanyak nawafil yang sunnah-sunnahnya, mengikuti Rasulullah, banyak iksaru zikri, banyak berzikir kepada Allah. Yang luar biasa lagi adalah iksarus salawat, memperbanyak bacaan salawat. Dan satu lagi adalah mukhalatatus salihin, ya, bergaul dengan orang-orang yang saleh. InsyaAllah dengan hal itu semua kita menjadi ahli khair, menjadi orang-orang yang dianggap sebagai ahli kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, berikutnya kita akan membahas satu bab lagi, yaitu tentang keutamaan beriman kepada Allah. Al-babul khamisu, tebab kang kaping 5, iku fi fadilatil imani, kang tetap in dalam mertelakan keutamaan iman. Qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman iku ma'rifatun ngaweruhi bil qalbi kalawan ati, wa qaulun lan ngucapaken bil lisani kalawan lisan, wa amalun lan ngamalaken bil arkani kalawan pirang-pirang anggota. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Nabi bersabda bahwa yang namanya iman itu adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan ucapan, dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Itulah iman. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, kita meyakini di dalam hati bahwa Allah itu ada, kemudian kita ucapkan seperti itu, dan kita lakukan perintah-perintah Allah. Kita turuti aturan-aturan Allah, ikuti aturan-aturan Allah, dan tinggalkan larangan-larangannya. Itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian hadis yang kedua, waqala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utai iman iku riyanun, telanjang, walibasuhu utai pakaian iman iku taqwa, wa zinatuhu lan utai perhiasan iman iku al-haya'u, isin maring Allah, wa thamratuhu utai buahna iman iku al-ilmu, ngerti.
Tetapi dalam hadis yang ini Nabi mengibaratkan bahwa iman itu adalah seolah-olah belum berpakaian, ya, belum terbungkus iman itu. Adapun pakaiannya adalah takwa. Kemudian perhiasannya malu kepada Allah dan buahnya adalah ilmu. Ketika kemudian seseorang yang beriman bertakwa kepada Allah, kemudian memiliki sifat haya dan kemudian berilmu, mengetahui apa yang harus dia lakukan, maka itulah kesempurnaan dari iman. Kemudian hadis yang berikutnya, waqala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. La imana orana iman iku maujud lahu kada wong la amanata kang orana amanat iku maujud lahu kada iman. Seseorang yang tidak bisa dipercayai, seseorang yang tidak bisa menerima amanat, kepercayaan, atau seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan orang, seseorang yang menyelewengkan tanggung jawabnya ketika dia diberi tanggung jawab, maka orang tersebut itu adalah cirinya orang yang dianggap tidak punya iman. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika menjadi pemimpin dia tidak adil. Ketika menjadi seseorang yang memegang keuangan lalu dia korupsi, ya, kemudian ketika dia mengkhianati orang-orang yang mempercayainya, maka semuanya itu gambaran dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa qala ngandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ora iman sapa ahadukum salah suwiji sirakabe hatta yuhibba, sehingga seneng sapa ahad li akhihi maring dulure ahad ma ing perkara yuhibbu ka seneng sapa ahad li nafsi maring awak dheweke ahad. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan dengan tegas, tidak sempurna iman kalian, salah seorang di antara kalian, sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi kita dianggap tidak beriman kepada Allah seandainya kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Saat diri kita senang dengan berkecukupan, maka kita pun harus senang ketika saudara kita juga diberikan kecukupan. Saat diri kita tidak senang mendapat perlakuan yang tidak baik, maka kita pun ikut tidak senang ketika saudara kita mendapat perlakuan yang tidak baik. Jadi ciri orang yang sempurna imannya adalah dia menyenangi orang saudaranya sebagaimana dia menyenangi dirinya sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uti iman iku fi sadril mu'mini wa la yatimul imanu illa bi tamamil faraid was sunani lan sunang sunnah wa la yafsudu lan ora ruksak apal imanu iman illa bi juhudil faraid angin kelawan ngajuhudi pirang-pirang fardu was sunani lan sunnah. Faman mangkauti wong naqasa kang ngurangi man faridatan ing fardu bi ghairi juhudin kelawan tanpa angas, uqiba maka den siksa sapa lahu man sapa man alaiha karena faridah. Wa man uti wong atama kang nyampurnaken sapa man al faraida ing pirang-pirang fardu, wajabat mangka wajib lau kademan opal jannatus surga. Nabi kemudian bersabda bahwa iman itu bisadril mu'min, ada di dalam dadanya orang yang beriman.
Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia bisa menyempurnakan keparduan-keparduan dan kesunahan-kesunahan yang Allah berikan. Dan tidak rusak iman seseorang kecuali dia tidak mengakui keparduan-keparduan dan sunnah-sunnah. Maka barang siapa orang yang mengurangi keparduan atau dia tidak melakukan kewajibannya tetapi tetap mengakui itu adalah kewajiban, maka dia disiksa karena meninggalkannya. Dan barang siapa yang menyempurnakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban Allah, maka wajib surga baginya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iman iku la yazidu, ora nambah iman, wala yanqusul, ora kurang iman. Walakin lahu, tetapi itu kada iman, haddun utai batasan, ay ta'rifun tegese ta'rif, bidzikri iqrari furu'il imani, kalau nutur afradi furu'il imani, ijen-ijen cabang-cabang iman. Fa inna qasama, kalamun kurang apa iman, fa bi haddihi, maka dalam batasan iman. Nabi bersabda, sesungguhnya hakikat iman itu sendiri tidak bertambah dan tidak berkurang. Tetapi karena iman itu punya batasan, maka ketika terjadi kurang, maka terjadinya di dalam batasan-batasannya. Bukan di dalam imannya itu sendiri, tetapi dalam batasan-batasannya itu yang terjadi naik dan turunnya dari sebuah iman. Wa asluhu uti asal iman iku syahadatu an la ilaha illallah wahdah, syahadatu nyaksiakan an istamane kelakuan iku la ilaha orana pangeran kang wajib sembah iku illallahu angin Allah, wahdahu suji Allah, la syarika kang orana sekutu iku wujud lahu kada Allah, wa anna Muhammadan satamana kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Wa iqamus salati, lan ngadagakeun salat, wa itauz zakati, lan ngawehakeun zakat, wa saumu Ramadan, lan puasa Ramadan, wal hajju, lan haji, wa ghuslul janabati, lan adus janabah. Paman mangko te wong zada kang nambah sapa man fi haddihi, in dalam batasan iman, zadat mangka tambah apa hasanatuhu, pirang-pirang kabagusan iman. Wa man utai wong naqasa kang kurang sapa man fihi, in dalam haddihi, fa fihi, maka ikut tetap in dalam batasan iman. Adapun asal iman itu adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji, mandi janabah. Maka barang siapa yang menambah di dalam batasan-batasan iman, maka dia akan menambah kebaikan-kebaikannya. Ketika dia menguranginya, maka itu terjadi di dalam batasan-batasan iman, bukan pada imannya itu sendiri. Jadi kalau imannya, saudara-saudaraku, tidak berkurang dan tidak bertambah, yang berkurang dan yang bertambah itu dalam batasan-batasannya. Ketika batasan-batasan itu bertambah, maka bertambahlah keimanannya. Kemudian ketika berkurang, maka terjadi pengurangan di dalam batasannya, bukan di dalam imannya. Wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al iman utai iman iku nisfani, iku rong bagian. Fa nisfun mangka utawi separo iku bis sabri, dalam sabar, wa nisfun lan utai separo iku bis syukri, dalam syukur. Nabi bersabda bahwa iman itu terbagi dua bagian. Bagian pertama di dalam sabar dan bagian pertama dalam syukur. Jadi sabar atas segala baliat, atas segala ujian dan cobaan.
dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, itu adalah iman atau bagian dari iman yang terbesar di situ. Artinya saat orang bersabar dan saat orang bersyukur, itu gambaran dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utai iman iku qayyidul fataki, iku batasane kerusakan, la yaftuku ora bakal rusak sapa mukminun wong iman. Iman adalah qayyid, batas daripada kerusakan, menjaga kerusakan, maka la yaftuku mukminun, tidak akan pernah rusak orang yang beriman. Wa qala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqa ngadamal sapa Allah taala al-iman ing iman, wa haffahu lan mapai sapa Allah ing iman, wa madahahu lan ngalam sapa Allah ing iman bis samahati kelan kemurahan, wal haya ilan izin. Allah menciptakan iman, lalu Allah hiasi, Allah berikan pujian kepada iman itu dengan sifat kemurahan dan malu kepada Allah. Malu apabila apa yang dia lakukannya tidak disetujui oleh Allah. Malu dari apa yang malu kepada Allah artinya dia malu apabila apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan tidak mendapat ridho Allah. Apa yang dia lakukan tidak berada dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qalan ngadamal sapa Allah al-kufra ing kufur, wa dzammalan maida sapa Allah ing kufur, bil bukhli kalan bakhil wal jafa'il wangqat. Sebaliknya Allah ciptakan kufur dan Allah hinakan kufur itu dengan sifat-sifat bakhil, dengan sifat-sifat memberontak, ya. Nah, itu adalah sebuah gambaran bahwa di mana orang yang beriman lalu kemudian dia memiliki sifat-sifat haya, sifat dermawan segala macam, itu memang bagian daripada Allah yang Allah hiaskan kepada sebuah keimanan. Namun kemudian orang-orang kafir, orang-orang kufur, yang kufur nikmat, kemudian dia diberikan bakhil, kemudian juga menentang, ya. Itu adalah bagian dari sifat yang Allah berikan di dalam kekufuran itu. Wa qala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ila nalika manjing apa ahlul jannati, ahli surga, al jannati ing surga, wa dakhala lan manjing wa ahlun nari lan ahli neraka, an-nar ing neraka, amara merintah sapa Allah taala bi ayyahruja, kalau dia tamattu minan nari saking neraka, man sapa wong sapa man wong kana kang ana iku fi qalbihi dalam atine man apa misqalu dzarratin, sababot sebut irang minal iman, saking iman. Di dalam hadis yang terakhir ini Nabi mengatakan, ketika ahli surga sudah masuk ke surga, ketika ahli neraka sudah masuk ke neraka, maka saat itu Allah memerintahkan supaya orang-orang yang memiliki keimanan meskipun kecil sebesar semut hitam kadar keimanannya, untuk dia keluar dari neraka. Artinya seseorang yang pada saatnya nanti dia masih memiliki keimanan kepada Allah saat di akhirat nanti, meskipun keimanan yang tersisa itu hanya sebesar semut hitam saja, maka insya Allah orang yang seperti itu akan Allah keluarkan dari neraka dan Allah akan masukkan ke surga agung Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah, itulah ulasan, itulah kajian yang bisa kami bawakan
pada bagian yang kedua ini di dalam kitab Lubabul Hadis yang syarahnya begitu terkenal, namanya Syarah Tanqihul Qaul. Jadi Tanqihul Qaul itu adalah syarah dari kitab Lubabul Hadis. Cuma saat kita ngaji Lubabul Hadis, kebanyakan kita ngomongnya ngaji Tanqihul Qaul. Padahal Tanqihul Qaul itu adalah kitab syarahnya. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan tentu saja apabila Anda menemukan hal-hal yang tidak benar, itu dari kebodohan kami, dan apabila memang itu adalah sebuah kebenaran, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.